Oke, assalamualaikum. Saya Garang Sidikelana. Sekarang bareng lagi sama Mang Daden, narasumber terhits. Oke, gini, ada judul menarik yang ingin disampaikan bersama Mang Daden nih, narasumber kita. Judulnya apa, Mang Daden? Hak alas produksi rakyat. Hak alas produksi rakyat. Apakah itu? Oke, kita saksikan. Jangan lupa, jangan skip. Nonton yang fokus, oke? Gimana, Bang? Gimana nih? Ya, ini kita tinggal di Provinsi Jawa Barat. Iya. Jadi kita akan memulai produksi rakyat Ya. dalam kegiatan hasil tani. Iya. Bisa hasil ternak juga, bisa hasil perikanan juga. Jadi kita akan mulai perekonomian dibikin sehat, Ya. agar masyarakat dalam mencukupi ya. hidup hajat orang banyak, Iya. tidak terlalu membebani kepada pergerakan-pergerakan sosial atau pergerakan-pergerakan politik yang lainnya. Kalau masyarakat diberikan kemampuan dan diberikan kesempatan untuk mengelola lahan-lahan yang tidur, seperti di wilayah-wilayah selatan, di wilayah-wilayah utara. Itu kan banyak lahan yang memang kosong yang tidak dimanfaatkan sebagai produksi hasil rakyat. Contoh sekarang Jawa Barat sedang menggalakkan kopi. Iya. Nah, itu salah satu contoh. Oh, berarti banyak lahan-lahan pemerintah yang di mungkin kabupaten ya, kabupaten di sana yang itu banyak mubazir mungkin ya, karena Iya. tidak sumber daya alamnya itu tidak terorganisir lah, tidak. Oh, ini sebenarnya itu bisa diarahkan dengan pelatihan, dengan apa ya, dengan suatu pengembangan SDA di wilayahnya sekitar. Ibaratnya contoh nih, kopi misalkan itu di daerah mana? Ya, kalau kopi itu kan di dataran tinggi itu, seperti Pangalengan, Ya. Ciwidey, juga wilayah-wilayah selatan di Garut, itu ada, dan itu yang diharapkan masyarakat dunia sebetulnya kopi itu, dan memang lumbungnya Jawa Barat diantaranya. Tapi apakah udah teraplikasi belum di tanah-tanah tinggi itu yang berdasarkan tanah pemerintah tapi digunakan sumber daya alamnya untuk kopi? Udah ada. Sebagian kalau peran aktif masyarakat Ya. ikut membantu program pemerintah. Betul. Ini ada beberapa lahan yang sudah berjalan. Tapi Alhamdulillah. persentasinya kan tidak sesuai yang diharapkan program. Berarti masih kurang sesuai lah dengan ekspektasi. Ya, masih banyak lah masyarakat yang masih berharap juga bahwa bagaimana cara menguasai lahan untuk bisa mendapatkan layak sah menurut hukum kan, Hukum, betul. baik hukum tata negara maupun hukum pemerintah maupun hukum kemasyarakatan. Oke. Kan gitu. Nah, seperti kita kasih contoh, ini kita punya produk nih, kopi ini. Yep. Ini kopi nih. Ini kopi dari Gunung Cikuray. Tapi di sini sudah ada pengelolanya juga kebetulan. Ini kita bungkus segini kan, yang begini tuh, yang gede tuh. Tuh. Yang pada gede tuh. Oh iya, Nah, ini nih. Ini hasil Ya, kopinya. cuman belum digiling. Ini hasil kopi produk Indonesia. Nah, artinya ini sudah ekspor, dan kopi Jawa Barat adalah kelasnya sudah kelas dunia di Kabupaten Bandung itu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kita memang sengaja memicu masyarakat untuk mau berkarya. Ini salah satu dari kopi. Bahkan dari cengkeh, nanti kan dari hasil-hasil produksi rempah-rempah, semua banyak. Ini juga udah mulai banyak pengiriman keluar. Ya. Ini namanya itu kopi kencana. Kopi kencana 96. Gitu. Ini hasil produksi benar-benar dari Indonesia. Gitu ya. Semoga hasil-hasil produksi Indonesia itu sebenarnya lebih baik, lebih bagus, dan cintailah produk Indonesia gitu daripada beli-beli yang di luar lah, mending yang di Indonesia aja ya. Ya, Gitu terus loh. memang Indonesia ini diharapkan oleh seluruh masyarakat internasional tentang hasil produksi Iya, bumi. sebenarnya kita tuh mampu nggak sih Indonesia untuk Nah, memproduksi sebetulnya hasil-hasil mampu, gitu loh. hanya pengelolaan. Contoh sekarang Jawa Barat, yang dulu cerita kita 34 provinsi. Iya. Kan kalau kita menjadi leadership Yap. di Jawa Barat,
27 kabupaten kota di Jawa Barat ini kan ada bupati, ada wali kota, kan ada gubernur. Ya. Nah ini kalau diaktifasi dari beberapa kabupaten itu mempunyai lahan tidur dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebetulnya. Dan Makanya, sampai saat ini kenapa belum dimanfaatkan kalau Ya. itu bisa gitu loh? Pak Presiden Insinyur Joko Widodo kan menyampaikan birokrasi. Iya. Makanya birokrasi jangan terlalu panjang-panjang. Kalau sekarang mau Pak Gubernur memanggil hanya 27 orang se-Jawa Barat. Walaupun masyarakatnya 46 juta lah kurang lebih. Pimpinan daerahnya. Ya. Tapi kan dengan 27 orang saja ngumpul tuh aya lahan nu karosong sok kelola sok tarani. Dari padi aja kita bisa surplus dengan modal 15 juta untuk pupuk untuk pengelolaan 1 hektar bisa sampai 14 sampai 18 hektar. Tapi kalau masyarakat yang umum sekarang itu 6 sampai 5 hektar. Nah, ini sudah pola-pola yang zaman dahulu itu sebetulnya orang tua itu sudah jalan. Itu waktu program Bapak Pembangunan sudah jalan. Iya. Nah, sekarang ini yang menggalakkan 1 hektar contoh itu dari padi, nggak ada lagi bisnis yang mengalahkan padi sebetulnya dari hasil bumi. Jadi 1 hektar itu kalau taruh katalah sekarang harga 10.000 itu kalau panen gabahnya jual aja 5.000. Nah dikali sekarang 5 ton aja kita jual, berarti sudah 25 juta. Kalau modal 15 juta, nah sisanya kita hasil 14 ton, berarti kita surplusnya sudah posisi di 9 ton. Iya. Nah 9 ton kita taruh kata karena gabah, potong aja 2 ton, berarti sisa 7 ton. Iya. 7 ton dikali jangan 5.000 kalau yang udah di pesek mah. Jual aja normal 10.000. Ya dikali 7 ton, udah 70 juta. Modal hanya 15 juta. Hanya permasalahannya lahan ini yang dikuasai oleh para pihak yang tidak haknya sebetulnya mah. Mungkin dari prosedur ya, terus dari apa ya? Prosedur yang terlalu rumit mungkin. Tapi mungkin bisa kita minta tolong tuh lebih disimpelkan untuk masalah prosedur kepada pemerintah dan lebih diperlihatkan untuk apa namanya? Geraknya gitu ya. Karena bisa gini, sebetulnya dengan adanya Kadin. Iya. Kamar Dagang dan Industri. Iya, itu bisa sekali dikarenakan gini. Ini budaya bertani pun sudah mulai punah karena kenapa? Nggak punah juga atau menyusut lah karena kenapa anak-anaknya yang di kampung sana pada ke kota cari kerja. Nanti siapa yang meneruskan untuk bertani? Sedangkan kalau misalkan lahan semakin sempit, terus anak-anak muda semakin apa namanya? Semakin malas atau malu untuk bertani, bagaimana? Sedangkan kita tidak bisa apa namanya makan tanpa nasi gitu kan. Iya nggak, ini bangsa kita hasil produksi Indonesia sendiri yaitu beras ya menyongsong lawan pangan. Jadi lawan pangan 2024-2025 itu akan terjadi dengan perhitungan lahan produksi. Contoh padi yang tadinya 10 hektar untuk padi ini hanya simulasi aja. Sekarang yang 6 hektarnya sudah dibikin bangunan, berarti sisa 4 hektar. Sementara masyarakat terus berkembang, masyarakat terus bertambah, kan gitu. Iya betul. Nah sehingga ini sudah ketahuan di 2024 sampai 2025 kalau tidak ditanggulangi sekarang, ini akan terjadi rawan pangan lebih dari corona. Corona hanya penyakit, ini mah ada duit nggak ada beras. Biasa makan beras, masa jadi makan duit. Ya? Kekurangan makanan, baik. Kekurangan hasil produksi rakyat. Banyaklah di Jawa Barat ini karena saya sendiri mengalami bagaimana Jawa Barat tingkat nasional itu baik peternakan, baik pertanian maupun perikanan itu nomor 1. Nah ini sebetulnya harus kembali lagi kepada tatanan prosedur standar operasi. Bagaimana itu pegawai negeri sipil mempunyai penyuluh di dinas pertanian, di dinas perkebunan, di dinas pertanian. Itu semua itu dulu ada UPTD, dia memberikan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat bagaimana menghasilkan produksi hasil rakyat. Nah, jadi satu kepala dinas itu mempunyai kasih kabag. Nah, di situ mempunyai UPTD. Nah, UPTD itu nanti jadi penyuluh. Dia dengan desa, dia berbagi, semuanya itu semua sudah tercatat. Hanya sekarang itu bisa dibilang kardul. Hayang untung dinu enteng.
Gitu. Yang untung di enteng. Gitu. Iya. Jadi Tapi ya, penyuluhannya mah kalau kayak gitu berjalan, cuman tidak teraplikasi mungkin. ya intinya tidak memiculah kepada masyarakat untuk bisa bagaimana masyarakat ini menjadi peran aktif. Dan sebetulnya kalau produksi lahan ini bisa seperti dulu yang pernah terjadi di Jawa Barat, ini membantu juga terhadap pendapatan anggaran daerah kan, provinsi Jawa betul. Barat, baik pun Mengangkat per kabupaten kota atau desa kan gitu. Mungkin itu yang bisa kita kembangkan terus, kita dukung terus, karena jangan sampai keterlambatan kita menyediakan hasil produksi tani tadi, produksi rakyat tadi. Sayang juga lahan banyak kosong kan tidak diberdayakan gitu. mungkin pemerintah sudah maksimal tapi belum hasilnya aja yang belum maksimal. Tepat Kerjanya sasaran udah lah. maksimal Ya. gitu ya mungkin tapi belum tepat sasaran. Ya. Jadi sayang sekali jangan sampai kita sengsara karena kekurangan pangan gitu. Oh ya. iya, Iya, kita sama sekarang aja mental beras kan dikirim dari udah. Vietnam kan, Waduh. gitu. Sementara di Vietnam kan dia kan can karungna misalkan busuk kan can biasa yang biasa nu iraha kan. Iya. Jadi karek disanggo ge geus haseum kan harga sarua kan gitu. Mending melape di urang tanah-tanah urang ge lalega kan gitu. Betul, IPB betul kita sekali. punya, Unpad kita punya. Ya marilah kita mengajak dengan seruan kita menyampaikan di momen ini kan di fasilitas YouTuber ini dengan Kang Gilang. Itu semoga semua putra-putri bangsa Indonesia, generasi penerus pejuang negara kesatuan Republik Indonesia membangkitkan semangat bahwa ini adalah perjuangan, bukan pertandingan, jadi tidak ada akhir. Terus kita berkarya demi membangun bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Amin. Oke. Kalau gitu terima kasih Mang Daden. Semoga informasi ini bisa menjadi suatu manfaat. Kita di sini hanya sharing, membuka topik obrolan. Simak yang baiknya ambil, yang jeleknya buang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Gilang Sidiklana. Kita tutup Mang Daden. Jangan lupa like, share, and subscribe. 1, 2, 3. Gas dan Bray.